Kalian ada nggak sih yang berencana beli rumah harganya sampai MM-an, tapi masih bingung nih gimana strategi yang tepat untuk belinya? Tonton video ini sampai habis ya. Hai semuanya, aku Stella dan selamat datang di Generasi Cuan. Di video sebelumnya, aku udah bahas gimana solusi dari masalah kedua anak muda, yaitu Mutia dan Gita, yang pengen beli rumah di harga 500 jutaan sampai 2M dalam waktu kurang dari 5 tahun ke depan. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas soal gimana strategi beli rumah yang harganya lebih mahal dari itu, yaitu 5M bahkan lebih. Jadi, pas aku nanya-nanya ke beberapa anak muda di Jakarta soal target rumah yang mau mereka beli, ada anak muda yang punya target lebih tinggi dari Mutia dan Gita kemarin. Kali ini, anak muda ini umurnya masih muda banget, yaitu 21 tahun. Tapi punya target beli rumah yang harganya 5 miliaran. Nih, dengerin. Halo Kak, boleh berkenalkan diri, namanya siapa, usianya berapa, pekerjaannya sekarang apa? Oke, halo semuanya, kenalin nama gue Andika, umur gue 21, sekarang gue ada kuliah dan juga ada bisnis kecil-kecilan lah di online shop. Oke. Udah kepikiran beli rumah belum nih Kak? Jujur sekarang sih udah kepikiran sih. Udah ya? Nah, Kalau beli pengennya cash atau KPR? kalau dari lihat orang-orang punya edukasi keuangan gitu nonton-nonton sih katanya lebih baik beli KPR kan. Soalnya kalau beli KPR tuh uang dari sisanya tuh bisa kita muterin lagi buat bayar KPR ya. Target beli rumah yang harga berapa? Sekarang sih belum tahu sih kepikiran rumah berapa, cuman kalau lihat dari harga-harga rumah yang ada di BSD mungkin kalau bisa itu mungkin yang 5-6an aja sih. Target beli rumah di umur berapa? 25-26 sih. 25-26 ya. Nah, aku rangkum sedikit ya dari cerita tadi. Andika ini pengen beli rumah yang harganya 5-6M. Pakai cara KPR dalam waktu 4-5 tahun lagi. Nah, tapi kira-kira possible nggak sih buat orang semuda Andika? Kalau kata perencana keuangan Andi Nugroho, Andika ini possible banget menggapai mimpinya karena dia emang udah punya bisnis. Karena lewat usahanya itu, dia bisa ngumpulin uang lebih cepat. Tinggal digedein aja bisnisnya, supaya bisa dapat lebih banyak omset setiap bulan. Nah, tapi yang namanya KPR kan harus udah ngumpulin uang dulu nih, paling enggak untuk DP rumahnya. DP rumah untuk KPR itu seenggaknya 20%. Kalau emang Andika ini pengen punya rumah yang harganya 5M, ya DP-nya 20% dari 5M, otomatis 1M. Kalau emang Andika saat ini belum nyiapin uang itu, gini nih strategi ideal ngumpulin uangnya dan biar rumahnya bisa segera kebeli. Nah, kalau strategi menabung si Mas Andika ini yang ideal gimana Mas? Biar dia tuh bisa bayar DP di tahun targetnya dia nih 4-5 tahun mendatang. Nah, ketika dia punya usaha, kemungkinan kan lebih gampang Lebih kan, gampang. karena dia bisa multiplikasi bisnisnya ini tadi, gitu. Jadi sisihkan aja, apalagi masih single, jangan cuma 20%, sayang, gitu kan. Mungkin bisa sampai 50%. Terus ngambil budget apa dong? Ya udah gaya hidupnya dia dikurangin demi dapat rumah impiannya ini tadi, gitu. Contoh kayak misalnya Mas Andika tadi gitu ya, yang dia punya gambaran, saya udah ada bisnis, saya kemudian udah ngincer suatu rumah gitu ya di BSD gitu ya, apa yang harus saya lakukan gitu kan? Ya pastinya adalah gimana caranya kita bisa nge-DP-in dulu itu rumah, apalagi misalnya rumahnya udah berdiri. Orang kan pasti akan ketika ada barangnya pasti akan lebih ngejar gitu ya. Nah makanya si Mas Andika, saran saya apa yang harus dilakukan oleh Mas Andika nih? Kalau memang ternyata memang udah ada uangnya gitu ya, ya udah segera DP-in dulu aja. Namun misalnya saya masih mau belinya 4-5 tahun lagi kok sambil ngumpulin uangnya gitu kan, apa yang harus saya lakukan? Ya berarti Mas Andikanya coba searching aja di sekitarnya, lingkungan sekitarnya, karena tebakan saya 4-5 tahun lagi belum tentu itu rumah belum terjual. Ya kan? Nah, berarti kita harus siapkan plan B. Oh, kalau ternyata saya nggak bisa dapat di lingkungan di klaster ini, saya harus nyarinya di klaster mana lagi, seperti itu. Kalau tadi kita udah bahas soal Andika yang masih mahasiswa tapi udah targetin beli rumah harganya sekitar 5M. Nah,
Selanjutnya ini ada juga yang punya ambisi yang sama, tapi yang ini umurnya beda 10 tahun dari Andika dan sudah berumah tangga. Nih dengerin. Halo, nama saya Dian, usia saya 31 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga, saya baru berhenti kerja. Kak Dian nih, udah kepikiran belum sih pengen beli rumah atau malah pengen punya apartemen aja gitu? Pengen beli rumah sih, karena sekarang udah ada anak juga kan, jadi rumah penting banget sih. Jadi pengennya beli ya. Nah, itu cash atau KPR nih Kak? Rencananya pengennya sih cash ya Mbak, pengennya sih cash, rencananya kayak gitu. Udah kepikiran belinya belum sih atau masih nyiapin uangnya gitu? Udah sih, udah lagi cari-cari juga sih sekarang Mbak untuk rumahnya. Target rumah yang pengen Kak Dian beli nih di harga berapa? Harganya kisaran 5M kali ya Mbak. Strategi budgetingnya Kak Dian untuk beli rumah gimana Kak? Boleh tahu nggak? Untuk strateginya saya sih untuk sekarang emang udah nabung juga sih Mbak, dari sebelumnya kita nyisihin uang. Jadi rencananya mungkin setengah dari uang yang udah didapat, setengah saya pengen untuk jadiin DP, setengahnya lagi mau di KPR-in aja 50%. Makanya tadi kalau misalnya beli deket-deket ini KPR kan, mau nggak mau kalau misalnya kita mau sabar lagi ya siapa tahu bisa dapet beli cash gitu tanpa harus KPR kayak gitu. Tadi Dian bilang kalau dia pengennya beli rumah kisaran 5M pakai cara cash dan sekarang masih ngumpulin uangnya. Tapi di sisi lain dia lagi bingung nih antara ngumpulin uang dulu sampai kekumpul 5M biar bisa beli rumah itu secara cash atau pakai uang yang ada sekarang untuk jadi DP biar nanti sisanya dibayar pakai KPR. Kalau kayak gini gimana solusinya ya? Kalau bicara tentang untung rugi dari jumlah uang yang harus kita keluarin, saya akan menyarankannya nabung dulu aja. Oke. Nabung dulu sampai tercapai 5 miliar, baru kemudian nyari rumah harga 5 miliar bayarin cash. Itu tentu kita keluarnya uangnya ya cuma 5 miliar itu doang. Gitu kan. Cuman kan masalahnya adalah kalau ternyata sekarang udah ada yang diincar. Gitu ya, udah ada yang diincar, terus kemudian rumahnya bagus, lingkungannya enak gitu ya. Tapi kalau kita beli duitnya belum cukup harus KPR dong. Iya. Ya kan? Wah, saya nggak mau KPR, saya tunggu mungkin 3 tahun sama 4 tahun lagi gitu ya, terkumpul bulat jadi 5 miliar, itu rumah udah laku. Iya. Mesti nyari lain lagi gitu kan. Jadi nggak kebeli. Gitu. Jadi romantikanya di situ sih gitu. Nah, kadang kita ya harus mengambil keputusan. Mana yang kembali lagi mana yang mau dikorbanin. Ya. Kalau kita nunggu nabung dulu, ada kemungkinan kita kehilangan rumah tersebut. Harus nyari lokasi lain yang mungkin kita nggak terlalu suka, gitu kan. Tapi kalau ternyata kita merasa ini udah Cocok rumah idaman banget gitu kan, ya kita ngorbanin itu tadi. Kita harus bayarnya lebih mahal lah dibandingkan dengan beli cashnya. Oke, kita udah bahas saran dari perencana keuangan untuk 2 anak muda yang harga rumah impiannya 5M nih. Tapi karena Andika dan Dian ini bukan pengen beli rumah sekarang, tapi beberapa waktu ke depan, harus ingat juga nih sama yang namanya inflasi. Kalau kata Andi, harga rumah tuh bakal naik setiap tahunnya. Misalnya tanya berapa persen kenaikannya, ya itu sangat tergantung. Lokasinya di mana, ada nggak kejadian-kejadian khusus atau tertentu di lokasi tersebut. Yaitu tadi yang mall yang awalnya rame, tiba-tiba jadi nggak rame gitu kan. Rumah yang areanya mungkin baik-baik saja, ternyata kemudian jadi daerah banjir, itu pasti udah bikin pengaruh banget di kenaikan harga properti itu. Cuman kalau rata-rata gitu ya, kenaikannya saat ini nih pasca pandemi bisa naik 5% aja itu udah bagus. 5%, 10% tiap tahun ya gitu kan, itu udah bagus pasca pandemi. Karena sebenarnya kan properti di Indonesia itu bahkan sebelum pandemi aja itu harganya udah mulai istilahnya kenaikannya udah nggak terlalu mengembirakan juga gitu. Tapi ya kembali lagi tergantung, tiba-tiba ternyata developernya sukses bikin lingkungannya rame gitu kan, orang-orang pada suka ke daerah tersebut, ya itu pasti naiknya bisa jauh lebih tinggi lagi. Jadi ya kesimpulannya kalau emang kalian pengen beli rumah yang harganya mahal, utamain kumpulin dulu nih uang untuk bayar DP.
biar rumah yang kalian mau jadi bisa cepet kalian miliki. Sama jangan lupa, antisipasi harga rumah yang kalian incer ini naik akibat inflasi. Rajin riset soal tren kenaikan harga rumah, supaya kalian kebayang nih harus nabung berapa banyak buat beli rumah itu. Kalau kalian sendiri gimana nih? Target rumah yang pengen kalian beli ada di harga berapa sih? Coba komen di bawah ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!